Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk semuanya. 3 ulama Paku Banten paling keramat yang masih hidup. Himayah atau pemimpin ulama di tanah Banten. Banten merupakan provinsi 1000 kiai sejuta santri. Tak heran jika nama Banten terkenal di seluruh Nusantara, bahkan dunia internasional. Sebab ulama yang sangat masyhur bernama Syekh Nawawi Al-Bantani adalah asli kelahiran di Serang, Banten. Provinsi yang dikenal dengan seni debusnya ini disebut-sebut memiliki paku atau penjaga yang sangat luar biasa. Berikut akan kami kupas 3 ulama Paku Banten paling keramat yang masih hidup. Abuya Syar'i Ciamas, Banten. Selain sebagai kiai terpandang, masyarakat Ciamas juga meyakini Abuya Syar'i sebagai himayah atau penopang bumi Banten. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenal masyarakat Indonesia, bahkan orang Banten sendiri masih banyak yang tak mengenalinya. Dikarenakan beliau memang jarang sekali terlihat publik. Kesehariannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang sowan ke rumahnya untuk meminta doa dan barokah dari beliau. Banyak santri-santrinya yang menyaksikan secara langsung karomah beliau. Beliau juga disebut sebagai pemegang golok Ciamas Banten yang asli, dan hanya ada satu-satunya di dunia ini. Yang kedua adalah Abuya Muhtadi Cidahu, Pandeglang, Banten. Abuya Muhtadi Cidahu, Pandeglang, Banten merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakunya tanah Banten. Seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU. Beliau adalah seorang putra dari Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur, dan tak hanya di Nusantara, namun juga dunia internasional. Pernah suatu ketika Abuya Dimyati dipenjarakan oleh salah satu partai politik. Namun anehnya, ketika Abuya Dimyati di dalam penjara, semua penjaga lapas selalu merasakan hal yang aneh terjadi, seperti muntah-muntah, sakit perut, dan buang air besar terus-menerus. Atas kejadian tersebut, kemudian dalam jangka waktu singkat, Abuya Dimyati dibebaskan dari penjara. Abuya Muhtadi merupakan sosok ulama karismatik yang mempunyai banyak karomah. Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau. Salah satunya yang terkait dengan banjir sekitar daerah Serang belakangan ini, yang menghanyutkan banyak korban bangunan, toko besar, dan barang-barang berharga lainnya. Sebelum terjadi banjir besar di Serang malam harinya, Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah usai zikiran, beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak dapat tahan lagi oleh saya." Orang-orang yang berada di tempat tersebut bingung apa maksud Abah Muhtadi. Apa yang akan terjadi dengan Banten? Biasanya, kalau Abah berkata begitu, tak lama lagi akan ada hal besar yang akan terjadi di tanah Banten. Benar saja, esokan harinya sekitar waktu subuh, Banten berduka, khususnya yang berada di daerah Serang dan sekitarnya terjadi banjir besar yang luar biasa.
Yang ketiga adalah Abuya Munfasir pada Rencang. Abuya menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun, hanya baju yang melekat di badan saja, yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain itu, Abuya juga memberikan syarat untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu dengan beliau, diharuskan untuk tes agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahur hanya dengan 3 teguk air, tidak lebih. Setelah melewati pengetesan ini, Abuya mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak, terkena api. Pada taraf ini santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz per harinya. Ketika semua sudah dilewati, sampailah kita pada syarat yang bisa dibilang syarat tertinggi yang diberikan oleh Abuya, yaitu harus puasa mutih, berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam, dan berpuasa dari segala omongan, berdiam diri. Jadi jangan heran ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlihat sangat berat, tapi beliau punya manhaj sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih. Salah satunya melalui jalan tasawuf. Wallahu a'lam. Itulah 3 ulama Banten yang dikenal keramat dan masih hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk semuanya.